Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Oke, kali ini kita mau belajar bareng Swasti. Udah lama nggak tayang ini BJS. Nah, kali ini belajarnya kita bareng Om Diki. Nah, kita mau belajar ngobrolin masalah crossbreed nih. Jadi teman-teman kan udah pada nunggu-nunggu tuh, kemarin banyak yang wah nyilang. Nah, langsung aja kita belajar bareng sama Om Diki. Nah, istilah crossbreed itu sendiri kan kawin dengan sebuah persilangan. Nah, intinya kita mau ngobrolin ini tapi dengan bahasa yang sederhana, yang mudah aja lah. Sederhana aja. Jadi banyak nih teman-teman yang pengen banget belajar gimana sih caranya crossbreed, baru gimana caranya crossbreed gitu loh. Ya. Nah, Om Diki kan pasti punya tipsnya yang paling mendasar dulu kan, misal ada tujuannya bla 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 lah. Ya, oke. Ya, halo teman-teman. Bertemu lagi kita. Udah lama ketemu. Iya, saya udah lama nggak pernah bikin konten sama Mas Topik. Ya, saya terus yang bikin konten, jadi teman-teman pada bosen nih kayaknya kalau nggak dikeluarkan. Wah, ini dikejar-kejar sama Mas Topik harus bikin konten. Ya. Iyalah. Nanti kedepannya mungkin saya juga akan banyak sama Mas Topik bikin konten lagi. Dan kita kontennya santai dan ringan ya, jangan terlalu ringan-ringan aja, yang ringan-ringan aja. Ya, jadi untuk teman-teman yang istilahnya pecinta gapi lover, ya kan? Itu kan pasti pertama suka dulu sama ikannya, terus belajar untuk piara sudah bisa, terus bisa memperbanyak, udah. Tapi nanti setelah itu pasti ada tingkatannya lagi. Setelah udah bisa memperbanyak, nanti di ranah yang paling terakhir tuh tertarik untuk membuat sesuatu yang baru. Itu makanya terus mereka mencoba untuk crossbreed. Ya itu tujuan kan juga banyak juga, ada yang memperbaiki kualitas secara crossbreed kan memang tujuannya ada dua. Pertama untuk memperbaiki kualitas, kedua untuk membuat penampakan atau fenotip baru yang beda dari induknya. Yang pertama-tama kita harus tahu dulu tujuan kita untuk crossbreed itu apa. Tujuan paling penting, karena kita udah istilahnya udah menentukan tujuan, kita baru bisa mengambil langkah-langkah berikutnya. Misal Mas Topik mau apa? Perbaikan kualitas atau kalau saya sendiri karena pengen cepetnya sih sebenarnya. Kalau saya sendiri sih seneng memperbaiki kualitas. Ya, memang paling mudah untuk memperbaiki kualitas. Jadi gini, gapi itu kalau selalu inbreed itu pasti akan lama-lama, walaupun kita seleksi terus, tetap akan lama-lama akan tetap menurun kualitasnya. Nah, paling mudah untuk mengupgrade ya kita cross dengan line yang beda. Itu hal yang paling mudah. Jadi kita punya misal kenapa Mas Topik? Misalnya sekarang kan yang baru ngetren itu kan biasanya AFR, yang solid lah ya, AFR bikin delta biasanya gitu. Ya, jadi AFR ya, jadi kita kalau untuk memperbaiki kualitas itu lebih baik kalau kita punya beberapa line. AFR itu memang susah, jadi cenderung untuk menurun kualitasnya tuh cepet banget. Jadi ya kalau mau mudah kita ambil dari luar farm kita. Yang paling mudah tuh ambil jantannya, karena apa? Betul. Ini jadi gini, kalau teman-teman itu kemarin itu pada tanya, aku harus beli sepasang mahal. Oh enggak, jadi gini, kita kalau di farm kita tahu karakter ikan kita secara pasti, terutama untuk betina. Karena apa? Betina itu kan fenotipnya, penampakannya tuh tidak selalu menampilkan nanti hasilan anakannya. Kelihatannya wah betinanya bagus, tapi nanti anaknya bisa kurang bagus. Jadi lebih baik untuk mengambil jantan aja itu Mas Topik. Pertama lebih murah. Kan kalau jantan aja harusnya kan lebih murah daripada sepasang kan? Minimal harganya separuh lah. Ya. Maksimal bukan minimal. Maksimal harganya separuh dari harga pasangannya. Tapi biasanya kalau cuma jantan aja harusnya sih lebih murah lagi. Terus jantan kan udah pasti kelihatan penampakannya kan. Kalau bagus sedikitnya tuh penampakannya tuh udah lumayan mencerminkan
daripada betinanya loh. Kalau betina memang susah, memang harus kita mencoba untuk menyilangkan beberapa, nanti baru bisa kita lihat hasil anaknya. Jadi untuk teman-teman saya sarankan untuk mudahnya mengambil jantan dari luar farm kita. Beli. Nah, maksudnya beli. Minta juga bisa nih. Bisa. Atau tuker-tukeran juga. Oh iya ini. Juga bisa. Barter-barteran. Iya, jadi kita lumayan ngirit itu jadinya. Nah, setelah kita kita crossing, nanti kita lihat. Jadi kalau untuk crossbreed, walaupun untuk perbaikan kualitas atau membuat fenotip baru, itu nggak ada patokan. Jadi nanti F berapa jadi itu nggak ada patokan. Nggak ada patokannya. Nggak ada, karena kita lihat hasilnya dulu Mas Topik. Misal di F1, ini udah yang sesuai saya harapkan ya, kita inbreed. Nanti di F2-nya kita lihat udah sesuai, ya udah, berarti kan udah beres. Tapi kalau di F1 aduh masih belum. Nanti kita mungkin di inbreed bisa, atau dibalikin ke lainnya yang induknya, itu juga bisa. Jadi crossbreed itu penentuannya itu kita memang harus lihat di F1-nya itu seperti apa. Jadi kita memang ada teori ini setelah ini gini-gini. Tapi kalau menurut saya lebih baik kita melihat hasilnya dahulu, baru kita tentukan langkah selanjutnya. Seperti itu Mas Topik. Ya, jadi kayak gini Om. Jadi beberapa juga ini pengalamanku sih. Jadi AFR keluar sing ekornya pendek itu loh. Oh iya. Nah itu kan berarti udah secara genetiknya sudah mulai menurun kan, secara genetiknya itu kan harus di crossbreed tadi berarti. Ya. Tapi bener ambil jantannya apa ambil betina kayak gitu? Oh kalau begitu ya jangan ambil jantannya. Biasanya kalau jantannya ekor pendek itu betinanya juga ekornya agak ini kok, nggak akan bisa full merahnya. Kalau yang seperti itu ya udah otomatis kalau saya Iya sih. saya singkirkan sih. Walaupun sebenarnya ada beberapa penyimpangan gitu malah jadi strain Om. Ya. Kalian kan saya tahu. Si AFR yang ekornya bening. Terus itu dorsalnya gede. Itu saya nemuin itu tahun berapa ya? Udah lama banget ya. Udah lama banget Mas Topik, mungkin bisa lihat di postingan saya udah berapa tahun yang lalu ya, udah 6 atau 7 tahun yang lalu itu. Terus saya enggak terusin, mungkin beberapa teman mungkin ada yang mendapat. Namanya itu. apa ya? Lupa aku. Namanya itu lupa namanya. Jadi dia memang ya bisa dibilang unik ya, tapi udah uniknya unik aja, itu nggak bisa masuk ke kategori kontes manapun. Nggak bisa. Karena shorttail juga nggak masuk, delta juga nggak masuk. Enggak. Jadi ya teman-teman, kalau saya saranin untuk perbaikan kualitas lebih baik untuk mengambil jantan dari luar. Oke. Jadi buat teman-teman gitu ya. Jadi kalau takut inbreed, itu sebenarnya gampang banget caranya. Tinggal beli ikan atau tukaran ikan yang sejenis. Ambil jantannya aja, misal untuk mendapatkan yang lebih murah. Itu tinggal dikawinkan sama betinanya gitu. Itu paling simpel. Oke, ini kan untuk perbaikan kualitas supaya tidak inbreed. Nah, sekarang kalau kita mau membuat sebuah strain baru, nah ini kan rada rumit tuh. Gini Mas Topik, strain baru itu dalam tanda petik loh ya. Jadi strain yang beda dengan indukannya. Sebab di luar pun mungkin strain itu udah ada itu Mas Topik. Oke. Jadi gini, jadi berarti tidak, ya kita mungkin klaim bisa ya, tapi tidak bisa mengaku bahwa ini adalah sebuah penemuanku yang belum sama sekali ditemukan oleh seseorang. Itu agaknya sulit ya untuk karena di dunia itu yang crossbreed itu ya banyak sekali, jadi kita juga susah ya. Jadi definisi baru di sini adalah baru berbeda dengan indukannya. Ya. Jadi jangan ya. Salah. Jadi makanya buat teman-teman yang lihat di swasti, loh kok ada new release? Kita pakai kata new release ya, bukan new strain ya. New release itu artinya apa? Kita merilis sebuah strain yang itu baru menurut kami adalah berbeda dengan induknya. Ya, betul. Kayak gitu. Makanya kita sebutnya new release. Jadi kita nggak berani ngeklaim bahwa ini adalah sebuah penemuan kita di sini. Itu agak sulit karena kenapa? Karena di belahan dunia manapun banyak pada sekali nge-crosskan gitu loh. Jadi memang sah-sah saja lah teman-teman nge-crossin. Tapi
saran saya sih cuma bisa bilang dengan kata nyurilis saja. Nah itu sah-sah saja sih sebenarnya. Terus Gitu gini, ya. Mas Taufik, jadi kan kalau untuk membuat fenotip baru, kita harus tentukan tujuannya. Kita membuatnya mau seperti apa. Jadi GAP itu pada dasarnya kan dibagi 3. Depan kepala, tengah badan, ekor. Itu yang bisa kita olah. Warna motif Warna motif ya di situ ya. ya jadi memang dibagi ada 3 itu. Itu jadi, pun masih punya varian albino misalnya albino. Ya, itu memang ada, tapi pada dasarnya yang paling simpel kita bagi 3 dulu. Dibagi 3. Jadi teman-teman juga memang harus ini ya, sering membaca dan sering lihat-lihat di grup-grup itu memang banyak kan ikan itu kan ada yang dominan di jantan, terus dominan apa namanya kemarin? Ya, kalau Yeling ya, apa? kalau kita kemarin dibahas di Gupi Indonesia ya, Gupi Indonesia Forum. Itu memang bahasanya tuh memang kadang-kadang agak ilmiah. Wah, berat itu berat itu. Berat. Jadi di sini yang ringan-ringan aja. Teman-teman, mudahnya begini. Ikan tuh kalau yang kuat jantannya itu biasanya dikatakan sebagai yeling. Jadi ikan tuh dibagi 2, yeling dan X-ling. Jadi kalau yeling itu jantan menurunkan sifatnya kepada anak jantan saja. Tapi kalau X-ling itu bisa diturunkan kepada jantan dan kepada betina. Itu bedanya yang paling besar. Itu contohnya ikan apa Om? Ya gini, kalau seperti ikan metal. Dia metal itu cuma diturunkan dari bapaknya kepada anak jantannya aja. Itu. Jadi betinanya enggak. Itu ya. Itu yeling maksudnya. Metal itu yang kepalanya hitam, kepalanya polos, nggak ada motifnya. Bisa hitam, bisa ke silver, bisa agak ke biru. Jadi memang metal ciri khasnya itu dari Moskow. Jadi gini, metal itu ada perpaduan dari jantan Moskow dengan betina snake skin. Itu pada awalnya seperti itu. Jadi akan mendapatkan kita ikan metal. Jadi jantannya kan Moskow. Jadi metal itu tetap sebenarnya Moskow. Dia punya apa ya? Punya darah Moskow. Iya, dia memang gen Moskow, tapi karena dia interaksi dengan snake skin ya dia jadi akan menjadi metal. Jadi itu salah satu yang saya sebutkan tadi, 3 bagian itu depan kepala, tengah badan dan ekor itu metal itu salah satu bagian depan kepala. Depan kepala itu bisa metal, polos juga, solid, seluruh badan sama juga bisa, tapi bisa dibagi depan kepala itu metal, ada platinum, terus yang baru ini ada silverado. Nah, terus tengah badan itu kan bisa snake skin atau mungkin bisa magenta, tuxedo. Oh iya, tuxedo. Ada tuxedo, terus bisa mungkin full sebadan snake skin atau kalau tengah badan lagi ada lagi Japan blue. Nah, kalau yang seluruh badannya biru kan maksudnya ke singa atau lazuli. Tapi singa atau lazuli itu beda. Ya, bedanya bukan secara penampakan, tapi secara gen. Jadi jangan salah. Jadi singa itu ini banyak yang tanya, kenapa namanya singa? Ya, karena awalnya dulu saya sih kurang tahu yang meng-create strain singa itu siapa. Tapi kebetulan yang mempopulerkan itu dari Singapura. Ya. Itu. Jadi namanya jadi singa, dari singkatan dari Singapura. Jadi bukan singa lion gitu, bukan. Itu saya dulu pernah salah. Oke, itu dari Singapura. Dulu pernah kelingan banget aku. Jadi ada Red Singapura ketika tahun-tahun mungkin 2013, 2000 berapa ya? 2010, 2013 lah ya. Ada namanya Red Singapura, itu kan AFR kayak. Ya, karena itu yang mempopulerkan sana, mereka pengen brandnya tuh berhubungan dengan negara mereka. Jadi dikatakan seperti itu. Itu nama dagang lah. Nama dagang, oke. Oke, kembali ke X-Ling Yeling tadi. Kalau X-Ling yang diturunkan ke anak jantan, contohnya adalah si metal. Kalau si Yeling itu sendiri adalah nurun ke jantan maupun betina, ya bener? Yang X-Ling. Yeling itu jantan toh. Kalau Yeling X-Ling itu X-Ling ke jantan dan betina. Itu contohnya seperti
ikan-ikan tuxedo. Nah, kalau kita ngawinin dengan ikan tuxedo itu di F1-nya kan yang laki dan betinanya kan kebanyakan memang udah bawa tuxedo. Gitu. Kalau teman-teman bingung, itu di bukunya Philip Sedok tuh ada kok tabel-tabelnya tuh yang mana yang masuk X-Link atau yang masuk Yeli. Ada tabelnya teman-teman. Ada, jadi ternyata ada ada, tabelnya ya. ada. Jadi kita nggak bisa mendetailkan apa aja, tapi ngasih contoh tadi kalau yang X-Link itu adalah apa mau X-Link itu diturunkan dari jantan ke anak jantan. Ke anak jantan, contohnya adalah metal. Ya. Kemudian kalau yang Yeling, yang X-Link. X-Link kok balik-balik itu aku. Ya X-Link. X-Link itu jantan contohnya adalah si tuxedo. Makanya teman-teman kalau pada nyilangin tuxedo ke snake skin bisa kayak gitu. Biasanya dari tuxedo itu ya, karena kuat ya. Karena dia jantan betinanya kuat menurunkan kayak gitu. Gitu ya. Ini salah satu sebuah ilmu buat teman-teman untuk sebuah tujuan persilangan sih sebenarnya. Ya, jadi teman-teman harus tahu dulu. Jadi untuk membuat sesuatu ikan, kita kalau tahu dasarnya, oh ini kuat, jadi kita bisa menentukan nanti depannya badan seperti apa. Tapi itu enggak pasti. Cuma kan itu secara teori perkiraan kita, jadi nanti hasilnya ada yang melenceng itu biasa, tapi biasanya sih sesuai dengan yang kita arahkan sih, yang kita tuju. Terus nanti di F1 baru kita ambil langkah berikutnya, ataukah di inbreed, ataukah di backcross ke induk, atau di crossbreed lagi ke itu, di outcross ke jenis lain lagi. Itu bisa. Jadi nggak ada patokan Mas Taufik. Untuk crossbreed nggak ada patokan harus berapa, itu nggak ada patokan. Itu kadang juga ada feeling juga dari teman breeder masing-masing breeder. Kadang saya itu bilang gini, bisa jadi apa yang dilakukan swasta itu tidak nyaman dilakukan oleh teman-teman breeder gitu loh. Tapi teman-teman breeder akan menemukan cara yang paling nyaman yang dia bisa lakukan sendiri. Iya, betul. Kayak gitu. Jadi memang kita hanya membuat stimulasi aja buat teman-teman untuk gini toh caranya crossbreed, tapi bukan berarti harus semuanya ditiru, karena kadang juga kita itu detail banget loh, harus ditulis jenisnya, tanggalnya, F1-nya, F2-nya. Kadang itu juga bikin yang kok ribet banget gitu loh. Ya tapi memang harus gitu sih kalau mau nge-cross kan. Jadi intinya begini, teman-teman harus sedikitnya menguasai ilmu. Terus setelah itu tentukan tujuan. Setelah kita tentukan tujuan, kita cari bahan. Karena apa? Bahan tuh kita harus benar-benar cari yang bagus supaya apa? Hasilnya itu bisa maksimal. Jangan nanti ikannya udah jadi tapi waduh kok ininya kurang lebar lah, apalah. Jadi kan malah 2 kali kerja. Jadi memang harus cari bahan yang benar-benar bagus. Betul. Untuk mempercepat tujuan kita. Dalam crossbreed itu membuat satu ikan tuh langkahnya tuh bisa beda-beda tapi hasilnya bisa sama. Nah, jadi kita kalau udah tahu ilmu, tentukan bahan, nah kita cari yang kira tercepat untuk mencapai tujuan kita tuh apa. Ya, kayak masak ya. Bikin nasi goreng ada yang telurnya duluan, ada yang nasinya duluan. Rasanya juga bisa beda nanti rasanya juga bisa beda. Jadi teman-teman jangan takut untuk mencoba. Cuma saran saya ya kuasai sedikitnya ilmu tuh harus kita tahu. Terus ya itu tujuannya apa, cari bahannya yang benar-benar bagus supaya nanti hasilnya bisa maksimal. Tak tambah satu lagi Om. Apa? Pencatatan. Ya kan setelah dapat ini udah tujuan, dapat bahannya harus dicatat tuh. Ya. Masalah ya dicatat nanti kalau ketemu betina Om. Ya kadang-kadang kan? Bingung di betinanya, apalagi kalau misalnya punya silangan A, B, C, D, E gitu 5 aja yang misal sama-sama punya karakter yang sama, betinanya kan repot itu. Makanya ada pencatatan minimal dia ini anaknya dari siapa, ini silangan dari apa gitu. Nanti teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan aja bertanya, nanti langsung komen aja yang tanya langsung komen aja, nanti akan dijawab, langsung tak jawab atau bisa langsung dijawab Om Diki. Jadi buat teman-teman jangan khawatir. Ini membingungkan, iya memang, karena nanti kita akan berlanjut, kita bahas yang lebih mendetail lagi gitu ya Om ya. Kayaknya ini udah cukup ada gambaran lah buat teman-teman. Ini kita coba buat preview aja ya. Ada gambaran teman-teman untuk untuk
melakukan sebuah crossbreed gitu. Buat teman-teman yang pengen lebih detail lagi, nah silahkan nanti juga ikuti channel-channel Swasti. Kita ada Rabu Seru bersama Om Diki juga. Kemudian juga ada beberapa, Om Diki punya acara juga dengan GAPI Indonesian Forum. Kemudian juga ada banyak hal yang bisa Anda tanyakan di komen aja, silahkan. Nanti akan kita bantu untuk linknya atau untuk jadwalnya. Rabu Seru jelas dari Rabu gitu kan gitu. Dan macam-macamnya. Gitu aja mungkin ya Om ya, ini udah cukup menjelaskan banyak hal bagi teman-teman, walaupun kita sedikit canda-candaan, kita sedikit ringan, tapi ini ilmu daging buat teman-teman. Karena daging saya sudah cukup banyak, jadi saya bagi-bagikan ke teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, mudah-mudahan menginspirasi teman-teman. Salam Swasti Farm. Gini Om, salam Swasti Farm. Salam Swasti Farm. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.